Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama terkait bulan Ramadan, eh, yang mana yang kita dahulukan mengkode puasa wajib atau puasa Syawal. Kemudian pertanyaan yang kedua ini di luar materi yang disampaikan tadi Ustaz. Apakah menyicil rumah atau menyicil emas di di bank begitu itu termasuk riba? Mohon penjelasannya Ustadz. Syukron. Nanti di bulan Syawal, ibu punya hutang 7 hari. Dan ibu mau puasa 6. Sekarang saya tanya, ibu mau yang afdol atau mau yang tidak afdol? Kalau ibu mau yang afdol, ibu qadha dulu 7, habis qadha 7, ibu tambah 6. Berarti ibu puasa 7 tambah 6 sama dengan 13. 13. Berarti ibu puasa 13 hari. Itu mau yang afdol. Kalau ibu mau yang tidak afdol, boleh tapi tidak afdol, ibu puasa qadha. Ibu puasa qadha di bulan Syawal, otomatis sudah dapat pahala puasa sunat. Ibu puasa 6 hari di bulan Syawal, saya niat puasa qadha besok hari. Di bulan Syawal, niatnya cuma satu, niat qadha. Otomatis sudah dapat pahala puasa sunat. 2 in 1. 2 puasa qadha dengan puasa sunat in 1. Hanya dalam satu niat, niatnya puasa qadha. Ibu tinggal pilih, mau yang versi 13 atau yang versi 6 sekali jalan. Pendapat yang nomor 2 tadi itu dari Imam Zakaria Al-Ansari dari mazhab Syafi'i. Bukan kata Abdul Somad. Terserah ibu mau pilih yang mana di antara yang 2 tadi. Jelas? Oke. Yang kedua masalah cicil rumah. Saya punya rumah. Rumah ini harganya 100 juta. Lalu ibu mau beli rumah ini. Ustaz Somad, saya belilah rumah ini 100 juta. Saya bilang, ya. Tapi saya mau cicil Pak Ustadz. 1 bulannya 10 juta. Ibu cicil 1 bulan 10 juta. 1 tahun 120 juta. Saya dapat untung, apa untung saya? Saya dapat untung 20. Ibu dapat untung ibu apa? Ibu dapat untung waktu cicil-cicil. Boleh cicil barang dengan uang. Ibu kasih uang, saya kasih barang. Boleh. Yang tidak boleh itu adalah, begini yang tidak boleh. Saya punya rumah. Ibu mau beli. Tapi ibu bilang, saya belinya cicil Pak Ustadz. Datang pihak ketiga. Namanya leasing. Lalu pihak ketiga meminjamkan uang ke ibu. Lalu kemudian pihak ketiga meminjamkan uang ke ibu. Lalu ibu bayar. Jadi akadnya adalah uang dengan uang. Rentenir, riba, uang dengan uang. Kalau nggak ada pihak ketiga, kita langsung boleh. Tapi kalau ada penyedia keuangan, maka riba. Jelas? Jelas. Ibu bilang jelas karena memang betul-betul jelas kan? Iya, Ustaz. Oke. Yang ketiga tentang cicil emas. Emas dengan emas,
perak dengan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam, tidak boleh cicil, mesti cash. Itu makanya saya punya rupiah, ibu punya rial. Itu kan uang dengan uang. Ibu punya rial, saya punya rupiah. Lalu kita ceng. Tidak boleh cicil, harus cash. Makanya waktu ibu pergi umroh, lalu ibu bayar rupiah, ibu ambil rial. Itu kan uang dengan uang, kenapa tidak riba? Karena tidak cicil, cash. Jadi kalau ibu uang dengan emas, cash boleh. Tapi kalau cicil, tidak boleh. Kenapa? Karena dia riba. Pendapat yang pertama. Ini pendapat yang pertama. Pendapat pertama mengatakan riba. Pendapat yang kedua mengatakan tidak riba. Ibu beli emas secara cicil itu tidak riba. Kenapa tidak riba? Karena emas sekarang nggak sama dengan emas yang dulu. Emas dulu itu adalah uang. Zaman dulu emas itu dinar, itu nilai tukar. Emas sekarang bukan uang. Emas sekarang adalah produk. Sama dengan beli rumah tadi. Ini rumah, ini uang. Uang dengan rumah kan boleh. Sama juga dengan emas. Emas produk, uang nilai tukar. Nilai tukar dengan emas boleh. Karena emas bukan nilai tukar sekarang. Emas bukan alat tukar zaman sekarang. Pendapat yang pertama mengatakan nggak boleh. Karena emas adalah alat tukar. Pendapat yang kedua mengatakan boleh. Karena emas sekarang bukan emas sebagai alat tukar seperti zaman dulu. Tapi emas sekarang sebagai produk. Jelas, Bu? Jelas. Oke. Demikian.